Welcome to my diary. Ini aku mau siap-siap beresin kerjaan dan kalian bakalan nemenin aku ya. Ini aku nyalain lighting di belakang dan mau. Ini mama lagi ngomong sama kamera. Oh iya lupa belum ngambil itu. Nah bukan. Mic belum pasang. Ini suara yang belum pakai mic ya. Coba. Nah ini yang udah pakai mic. Tes 1 2. Apakah terdengar beda? Dan aku mau pasang ini loh, rainbow lamp atau apa, sunset lamp ya. Baru banget beli lagi kemarin. Sempat beli sebelumnya tapi kurang oke. Ini beli kayaknya sih oke ya, tapi kenapa ini tidak bisa diputar? Aku butuh dia ngangkat gini sih. Coba ya. Tuh, berat kan dia. Tanamannya aku pindah ke atas by the way karena di sini jadi banyak nyamuk. Tanamannya udah terlalu rindang ya. Kurang jauh dia. Memang sepertinya begini kali ya cakepnya. What do you guys think? Jadinya kayak gitu. Tahu dibikin begini? Seharusnya sebegini ya. Kayaknya begini. It looks great. Coba kalau misalnya ini kita tutup jendelanya, tambahin lighting di sini. Kurang apa ya? Karena belum gelap kali ya. Tapi much better lah. Aku mau dandan tipis dulu karena mau buat kerjaan sebelum lanjut dandan. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pros. First thing first, aku bakalan pakai softland. Ini aku pakai warna Tilda Green baru dan sudah available di tokoku. Beberapa produk yang aku pakai aku masukin di description box linknya. Jadi misal kalian tertarik pengen beli, silakan langsung klik aja ya. Kalau misalnya ada yang belum aku masukin di description box, kalian request aja di kolom komen, nanti aku tambahin, oke? Nah, nih warnanya si Tilda Green, ijo warna softlandnya, tapi karena bola mataku warnanya gelap, pas dipakai tuh berubah jadi kayak ijo tapi grace gitu loh, es grey jadinya ya. Cakep banget dan ringan banget dipakainya. Ini diameternya kalau nggak salah 14,3. Aku juga mau nyetok sendiri dari tokoku karena ini pengirimannya langsung dari Korea kan. Jadi kalau nyetok mending sekalian yang banyak deh. Kalau nggak salah ini tuh bisa dipakai 1 atau 3 bulan ya, monthly gitu sih. Aku prefer yang pakai bulanan gitu. Lanjut alis, mau yang simple aja seperti biasa ya. Kalau pensil alis masih sama Viva Queen Perfect Shape Matic Eyebrow. Ini kayaknya kalau misalnya videonya nggak perlu dikasih tahu ya harganya berapa, terus nama produknya apa gitu sama editorku. Sebelah sini atau sebelah sini dikasih tahu harga dan nama produknya. Kayaknya penonton setiaku ya, Jamet Squadku sudah pada hafal sepertinya. By the way, kalian udah tahu belum sih update terbaru dari Instagram? Sekarang tuh bisa kita setting sensitif control center atau apa ya namanya. Jadi ada pengaturannya gitu supaya kita tidak sering-sering melihat postingan-postingan yang bikin sedih, bikin sensitif, berita-berita duka gitu. Kalian ngerasa nggak sih? Dengan makin sering ngelihat berita kayak gitu tuh ngaruh ke mood. Bukan masalah acuh tak acuh sih, tapi aku yakin banget kita semua tuh di sekarang-sekarang ini sama-sama berjuang kan ya. Apalagi yang bener-bener di rumah doang kayak aku gitu. Ngejaga mood tuh sekarang kayak lebih susah. Udah nggak ada lagi deh tuh cerita-cerita ngocok dalgona, udah nggak ada tuh ya. Tanaman-tanaman kayak tahun lalu nggak ada. Udah boro-boro mikirin hobi. Sekarang tuh buat ngejaga mental tuh susah banget ya nggak sih? Aku mau lanjut pakai Aqua Cleansing Gel Deep Hydrating Formula La Stella. Ini aku juga jual di tokoku. Wow. Ini pokoknya Aqua Base Gel gitu. Bener gak sih sekarang tuh ngejaga mood, ngejaga mental susah banget. Udah gitu orang makin kayak punya banyak waktu untuk ngomongin orang, ngebully online. Dan aku sekarang bener-bener komen tuh keseringan kalau Instagram ngepost tinggal gitu loh. Tapi misalnya aku ada waktu lebih untuk jawab-jawabin postingan-postingan atau DM atau pertanyaan-pertanyaan gitu, aku jawab-jawabin tetap. Tapi aku sekarang lebih fokus di dunia nyata timbang dunia maya gitu. Tapi aku tetap luangin waktu lah ya. Tapi ya semampu aku, sesanggup aku untuk ngobrol sama Jamet Squad aku. Wow, kulitnya super plumpy. Teksturnya tuh gel, tapi dia water base, cepet nyerapnya ya. Tapi efeknya tuh gimana ya?
bikin kulit terhidrasi dengan ekstra, tapi nggak lengket. Enaknya itu aku sukanya ya. Terus sekarang pakai concealer. Aku mau nge-mix concealernya Gobang Perfect Cover Long Wear Liquid Concealer yang shade medium base, sama concealernya BLP yang teksturnya lebih padat lagi. Sedikit aja, karena di rumah doang aku berasa bahwa kulitku semakin cerah. Jadi beberapa shade concealer, terus foundation, apapun itu complexion, di kulitku tuh jadi lebih gelap gitu loh. Aku mau ngeblend pakai kuasnya Miniso. Ini aku beli udah lama sih. Kebetulan di depanku ada kaca ya. Siain ya, bawel banget deh. Lagi suka banget dia belajar. Cuma aku masih maju mundur nih, mau lesin atau enggak. Sekolahnya tuh masuknya diundur, tapi diundurnya ngikut PPKM gitu. Kayak sebulan lagi sih sebenarnya liburnya. Jadi aku kayak, dia perlu bimbingan gak ya? Kegalauan mama-mama zaman sekarang ya. Aku sebenarnya bisa sih dampingin aja gitu. Cuma kan aku nggak tahu kurikulum bocah TK zaman sekarang ya. Jadi bingung deh. Ya udahlah, kita lihat aja sampai bulan depan ya. Udah ada beberapa list sih yang mungkin bisa aku cek-cek gitu. Sekarang kita setting pakai bedak. Ini makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Kayaknya aku hari ini bakalan berkali-kali make upan deh, karena ntar habis beres kerjaan aku mesti mandiin Yain dulu. Terus habis itu aku ganti makeup look. Set dulu yang penting si concealernya. Cara untuk pakai concealer yang menurutku minim ngekrek udah aku tayangin juga ya di YouTube. Kalian bisa cek aja by keyword concealer Hex Riri Prams. Nah, tuh nongol deh tuh nanti videonya ya. Menurut kalian aku perlu pakai maskara nggak? Perlu ya? Ngomong sendiri aku sama kamera. Kita jepit dulu bulu matanya. Ini aku pakai eyelash curler merek Tamiya. Dapet dari PR Package, nggak tahu dari kapan dapetnya juga, baru ngehnya kemarin. Lanjut aku pakai makeover Lash Impulse Waterproof Mascara. Sudah beda ya matanya dari yang tadi, sudah lebih hidup. Aku bakalan lanjut pakai NARS Single Eyeshadow. Ini yang warna Persia, tapi ini bakalan aku jadiin blush. Aku selalu pakai ini untuk blush. Kalau misalnya kalian ada yang ngikutin aku, pasti kalian ngeh. Aku pakai eyeshadow ini buat blush. Karena seperti yang kalian tahu, nyari warna yang kayak begini buat sawo matang tuh agak susah. Yang warnanya bener-bener orange. Karena warna orange di sawo matang itu bakalan nongolnya jadi warna peach. Cakep pokoknya. Sebenarnya ada sih, aku dulu pernah pakai warnanya. Aduh, aku lupa nama brand makeupnya bahkan, karena udah discontinue dan udah nggak ada di Indonesia. Gobang yang mango tuh sebenarnya cakep, tapi aku agak males pakai untuk daily karena dia ada shimmernya, tahu nggak? Iya kan? Ini kita kayak ngobrol gitu nggak sih kalian di rumah kayak gitu. Ya semoga dengan hadirnya video ini bisa menemani kalian ya, mengisi kegabutan kalian atau menemani kalian lagi makan dan lain sebagainya. Dah manis. Aku mau lanjut pakai Second Date Milky Gel Lip Tint ini yang shade. Kenapa dia nggak ada nama shadesnya ya? Aku baru nggak ya. Netflix mungkin. Warnanya kayak gini. Sejujurnya ya, pakai lip tint apapun selain merek Merzi itu bibirku jadi kayak kering gitu. Ada yang kayak gitu juga nggak? Sebenarnya Second Date ini juga kayak gitu. Cuma karena aku beli ya, jadi masa nggak dipakai sih? Kayaknya cakep banget sih. Tapi efeknya di aku kenapa agak-agak perih gitu, bikin kering. Tuh, cakep kan? Terus aku bakalan pakai fingerannya BLP Lip Bullet yang shade Pumpkin. Karena hari ini aku dandannya nggak transfer ke gigi by the way. Dandannya nggak heboh. Jadi aku harus hebohin di lipstiknya. Oke, bagian dalamnya kurang gelap deh. Lip tintnya Second Date kurang gelap. Ada cabai di gigiku. Tadi habis makan lado telur soalnya. Ini makeupnya udah beres. Sekarang waktunya aku
aku ngecek brief. Nah, jadi kalau misalnya mau bikin konten itu as a content creator, kita kalau misalnya untuk brand deals ya kerjasama aja ya, di luar itu sih enggak. Jadi kalau misalnya untuk kerjasama itu ada yang namanya brief, do and don'ts-nya. Kalau misal mau bikin konten, kita harus perhatiin brand apa, pakai baju warna apa, terus nggak boleh ngapain, harus apa, gerakan apa, talking points-nya apa, kayak gitu-gitu yang mesti di notes setiap kerjasama. Begitu. Ya aku harus perhatiin dan nyiapin produk dan ganti baju dulu. Oke, nanti aku balik lagi. Semangat! Konten dengan baju pertama maksudnya sudah beres, sekarang ganti baju lagi untuk konten yang kedua. Beres. Kameranya miring. Nah, sudah beres dan ini baju kedua. Aku mau ganti baju yang biasa lagi. Ini sudah jam setengah 5. Waktunya mandiin si Yayin. Habis itu lanjut bikin. Sebelum lanjut bikin konten berikutnya, aku harus makan dulu nanti. Beres. Kalian inget kan? Tadi terangnya kayak apaan tahu? Tiba-tiba mendung. Jeng jeng, di luar mendung. Pap, nih lampu yang kemarin aku beli. Mantap gak sih? Kok aku berasa kurang mantep ya? Efeknya di kamera kelihatan? Gak tahu kalau pakai yang gede. Kalau pakai yang ini kelihatan sih, tapi nggak semantap yang kemarin. Taulah, udahlah. Oke, sekarang waktunya kita mandiin si bocah. Let's go. Matiin dulu deh. Let's go. Kamu mandi, Yain. Aduh. Rambutnya nggak mau diinin dulu, disisir. Udah beres mandi. Aku mau makan apa ya? Kita makan apa nih? Sosis yang aku pakai Kenzler yang ini, tapi aku cuma pakai 3 potong aja. Terus sama mau merebus si shirataki yang ini, keping-kepingan ini. Mungkin ngabisin kali ya sekalian. Selamat makan. Di luar lagi super dingin. Terus aku ngeliatnya kayak di luar warna-warna tungsten gitu, biru banget gitu. Ngaruh biasanya ya kalau misalnya cuaca kayak gini tuh. WB kamera harus di setting-setting gitu deh pokoknya. Selamat makan. Ebe lagi ngepel. Jadi kalau misalnya ada suara cetak cetuk cetak cetuk, si Ebe tuh lagi ngepel tuh. Nah tuh. Aku penasaran deh berapa kalori ya ini. Kayaknya sih kalorinya nggak gede. Hitungannya tuh cuma 3 buah sosis, 1 telur, sama bumbu tumis-tumisan itu aja sih. Mungkin 100 kalori karena si shiratakinya ini hampir 0 kalori. Udah beres makan, alhamdulillah. Setengah 6 maghrib, jam berapa sih? Jam 6 kan ya? Ini masih setengah 6 ya. Aku mau ngirim paket nih. Tuh, aku mau ngirim paket ke saudaraku yang deket sini. Karena paket-paketku udah mulai numpuk lagi. Jadi misalnya ada yang nanya, Kak, kalau misalnya paket-paket kayak PR package, terus kerjasama dapat banyak sheets dan yang nggak kepake itu kemana? Biasanya aku kirim-kirimin ke keluargaku. Biasanya kalau sebelum pandemi kan ketemu tuh lebaran haji, tahun baru, lebaran Id gitu, hari raya Idul Fitri ketemu. Tapi sekarang enggak, jadi aku kirimin ke rumah mereka masing-masing gitu biasanya. Atau ke
Followersku ke Jamet Squad, teman-teman virtual yang aku hafal banget nama-namanya, yang sering nongol, yang sering tag aku di Instagram tuh, biasanya aku kirimin gitu. Atau mungkin jangan-jangan di antara kalian yang nonton pernah aku kirimin juga kah? Karena biasanya aku suka random minta nomor kontaknya dong gitu. Makasih udah support aku begitu. Hey Ralin, kamu ngambil apa? Kacamatanya bolong. Ambil es krim satu aja ya, habis itu sudah ya. Aduh, gak cukup. Minta papa bukain ya. I love my skin here. Kelihatan eksotik abis warna kulitnya, bagus menurut kalian? Sama nggak kayak aku? Nih bibirnya bagian dalamnya kayak udah hampir lenyap gitu, tapi ya udahlah ya, aku nggak bakalan retouch karena abis ini juga bakalan ku hapus. Terus aku make upan lagi dari awal lagi gitu. Tapi sebelumnya aku pengen ngobrol gitu sama kalian. Minggu kemarin ini tuh papa udah hampir jalan 2 minggu lebih berarti ya. Udah kerja dari rumah WFH tuh udah 2 minggu lebih gitu lah. Nah, minggu kemarin tuh dia kayaknya udah mulai bete gitu, namanya orang biasa kegiatan keluar rumah kan ya. Dan aku punya tips. Aku nggak tahu sih ini ngaruh di semua orang apa enggak, tapi lumayan ngaruh di aku. Jadi buat ningkatin mood gitu buat kerja di rumah. Apakah kalian butuh nih tips and triknya? Kalau misalnya butuh, yaudah nih aku bakal kasih tahu ya. Hal pertama yang wajib dilakuin adalah mau tidur jam berapapun, kalian harus banget bangun pagi. Misalnya pun kalian subuhan gitu jam 5 dan tidur lagi jam 7 pagi maksimal udah harus bangun. Bangun tidur ngapain? Ke teras, ke balkon, kemanapun, ibaratnya ngelihat dunia luar lah ya. Abis itu mandi langsung dan lanjut kerja kayak biasa dengan kostum atau baju atasannya tuh rapih gitu loh. Bawahan kalau misalnya di rumah doang meeting kan nggak kelihatan ya bawahannya. Yang penting atasannya tuh rapih, harus dibedakan baju tidur, baju kerja, dan baju santai. Jangan kerja pakai baju tidur karena vibesnya tuh bakalan beda. Tips yang keempat adalah dandan tipis, nggak perlu yang heboh, terserah deh kalau misalnya mau heboh ya. Yang penting dandan. Jadi setidaknya kalau misalnya ngaca, wow, rapi, cantik gitu, manis ya. Dan pakai parfum. Kerja tuh aku ngerasanya dengan ataupun tidak pakai parfum tuh moodnya beda. Aku ngerasanya kayak gitu. Lalu di jam istirahat makan siang ya makan siang gitu. Dan setelah makan siang biasanya kan kalau misalnya kerja di rumah itu bisa lebih santai. Kerja sambil makan pun juga ya nggak masalah ya nggak sih. Jam makan siang biasanya jadi lebih cepat daripada biasanya. Atau ya bisa kapanpun makan. Tapi jam makan siang kalau misalnya selama di rumah, saranku ya, nikmatilah. Yang kelima, ini tips yang kelima, istirahat. Jadi di jam makan siang entah 30 menit atau kalau misalnya bisa 1 jam ya 1 jam lah kalian tidur siang. Atau ya meremin mata, nggak lihat gadget gitu. Kalau bisa tuh pakai eye patch atau eye gel, tutup matanya biar nggak pegel. Itu sih. Tips yang ketujuh, siapin minuman yang manis-manis ya, yang segar-segar, manis-manis, bebas deh di meja kalian. Itu ngaruh banget. Dan yang kedelapan, kalian harus bisa bedain mana tempat untuk kerja, mana tempat untuk istirahat. Misalnya pun kalian punya meja kerja itu di sebelah kasur ya, tapi vibesnya harus dibedain. Kerja itu harus di meja kerja, bukan di kasur. Harus bisa dibedain kayak gitu. Kalau istirahat di kasur. Membiasakan diri untuk beradaptasi gitu loh bekerja di rumah. Tapi sebagai senior pekerja rumahan yang sudah 3 tahun ini kerja rumahan, hayain aku kasih tips ini ke papap dan lumayan ampuh ya. Karena kalau misalnya moodnya dia lagi jelek, aku ngerasa banget sih mukanya udah beda, cara ngomongnya udah beda, dan nanti takutnya sadar nggak sadar emosinya berubah, marah-marah di rumah. Karena orang kelamaan di rumah tuh bisa stres kalau misalnya nggak dibawa nyaman. Jadi mau nggak mau ya ngalah lah sama keadaan, pinter-pinternya kita ngakalin aja begitu. Siain hari ini udah makan es krim kecil-kecil sih, tapi udah 5 macem-macem dia. Sekian tadi tangisan dari Yayin yang heboh. Kayak begitulah kalau di rumah. Intinya sih kalau kerja dari rumah, ya emang kadang mood nggak mood sih. Kalau misalnya kita mau ngikutin mood terus gitu, kita mau ngikutin, kayaknya moodnya belum datang nih buat ngerjain kerjaannya. Tapi sedangkan deadline-nya tuh udah deket. Kalau kita misalnya ngikutin mood terus, yang nggak mood itu bakalan kalah sama keadaan. Jadi mau nggak mau kita fight. Ya gimana pun, ya nggak bohong ya kalau misalnya hidup itu butuh uang pun. Suka ada juga yang nanya ke aku ya, gimana nih kak, menurut kakak sekarang aku
udah nggak betah sama kerjaanku, aku pengen resign. Di saat-saat kayak gini kayaknya kalau ngomongin resign itu agak egois ya, kecuali kalian udah nemu penggantinya lagi gitu loh. Karena untuk saat sekarang bersyukur banget sih kalau misalnya kalian tuh punya pekerjaan yang tetap dan stabil. Gimana pun harus tetap bersyukur, karena banyak di luar sana yang ya kita tahu lah perubahannya dahsyat banget untuk hampir semua orang, ya nggak sih, terdampak lah semuanya gitu. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita jalani, mau nggak mau ya kita fight. Aku pengen tahu sih kalau kalian sendiri nih ya, yang di rumah, yang WFH nih, ada tips and trick khusus nggak yang bisa kalian tambahin ya buat naikin mood selama kerja dari rumah? Monggo langsung share tips and trick versi kalian di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Aku habis ngunyah snack singkong gitu loh, enak banget. Ya udah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton vlog ini dari awal sampai habis. Semoga terhibur. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time.